Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Aurelia Faryadini dari kelas 12 MIPA 5, presensi 17. Di sini saya akan mengangkat topik tentang pengaruh sosial media terhadap kehidupan sosial remaja. Seperti yang kita semua tahu, sosial media sekarang banyak sekali digemari oleh masyarakat, terutama di kalangan remaja. Mengapa begitu? Karena sosial media adalah salah satu platform yang menyediakan hiburan untuk kita dan tidak hanya satu saja. Ada Instagram, YouTube, Facebook, WhatsApp, dan masih banyak lagi. Bahkan sekarang ini media sosial lebih disukai orang-orang dibandingkan televisi. Selain hiburan, kita juga bisa mengakses apapun melalui sosial media, seperti informasi tentang negara-negara lain. Kemudian kita juga bisa belajar melalui sosial media, dan kita juga bisa berkomunikasi dengan orang lain meskipun kita berbeda negara. Karena sekarang segalanya ada di sosial media, membuat kita terikat dengan sosial media. Meskipun sosial media memiliki banyak sekali manfaat dan membantu segala aspek dalam kehidupan kita, tak menutup kemungkinan bahwa sosial media juga memiliki dampak buruk dalam kehidupan remaja. Untuk itu, mari kita bahas apa aja sih dampak positif dan dampak negatif dari sosial media terhadap kehidupan sosial remaja. Kita mulai dari dampak positif sosial media terlebih dahulu. Jika diurutkan, sosial media memiliki banyak sekali dampak positif dalam kehidupan seorang remaja. Yang pertama, sosial media dapat menjadi wadah untuk bersosialisasi. Dengan adanya sosial media, seorang remaja dapat mengasah kemampuannya dalam bersosialisasi seperti melalui Instagram ataupun YouTube. Yang kedua, sosial media dapat menjadi peluang usaha. Seorang remaja yang memiliki jiwa berwirausaha dapat memulai usahanya dengan bantuan sosial media. Mereka dapat membuat tokonya melalui platform-platform jual beli online yang sekarang sedang marak sekali di kalangan masyarakat. Dan keuntungan jual beli online ini juga tidak sedikit. Hal ini dapat membuat remaja menjadi pribadi yang mandiri. Selanjutnya kita beralih ke dampak negatif. Seperti yang sudah saya katakan tadi, meskipun sosial media memiliki dampak positif, tak menutup kemungkinan sosial media juga memiliki dampak negatif. Contohnya, apabila remaja mengakses sosial media secara berlebihan, akan membuat seorang remaja ini mengalami kecanduan, bahkan ketergantungan oleh sosial media. Dan apabila seorang remaja sudah mengalami ketergantungan dan kecanduan sosial media, maka ia akan tumbuh menjadi anak yang cuek dan individualis. Dampak buruk selanjutnya yaitu mengenai situs pornografi. Nah, karena kita dapat mengakses apa saja di sosial media, itu juga membuat situs pornografi sangat mudah untuk diakses. Tentu saja situs pornografi ini sangat berbahaya bagi remaja karena dapat menyebabkan kerusakan otak apabila ditonton secara terus-menerus. Selain itu, pornografi juga dapat menjadi alasan dari tindakan kejahatan asusila. Saya akan mengambil satu contoh tentang kejahatan asusila yang disebabkan oleh pornografi. Dilansir dari m.antaranews.com, kasus pemerkosaan seorang gadis dari Baduy sebagai dampak dari pornografi. Menurut Muhammad Hussein mengatakan bahwa perilaku seks pelaku tersebut begitu besar terinspirasi dari pornografi. Ketiga pelaku pelecehan seksual tersebut masih usia remaja, bahkan salah satu pelaku diantaranya masih pelajar kelas 2 SMA di Kecamatan Lewi Damat. Selain itu, masih ada beberapa kasus pemerkosaan lainnya yang juga disebabkan oleh pornografi. Ini adalah contoh-contohnya. Nah, meskipun sosial media memiliki dampak yang negatif, bukan berarti kita tidak dapat mencegahnya. Kita dapat mencegah hal itu terjadi kepada anak-anak remaja. Yang pertama, dibutuhkan peran orang tua di sini. Orang tua harus mengawasi anak remaja mereka dalam bermedia sosial supaya mereka dapat mencegah apabila anak mereka memilih jalan yang salah selama bermedia sosial. Cara pencegahan selanjutnya yaitu dengan menghabiskan waktu yang berkualitas bersama teman maupun keluarga. Apabila seorang remaja menghabiskan waktu yang berkualitas dengan teman ataupun keluarga, mereka akan merasa lebih nyaman berinteraksi langsung daripada mereka bermain sosial media. Cara selanjutnya yaitu dengan kesadaran diri sendiri. Seorang remaja seharusnya sudah mampu bijak dalam bermedia sosial. Mereka harus tahu manakah situs yang bermanfaat untuk mereka akses dan manakah situs yang tidak boleh mereka akses demi menyelamatkan masa depan mereka. Cara terakhir yaitu dengan mencari kesibukan. Carilah kesibukan yang bermanfaat seperti melakukan hobi, berolahraga, ataupun belajar. Karena apabila seseorang melakukan kesibukan yang bermanfaat, ia tidak akan memiliki waktu untuk melakukan hal-hal buruk dengan sosial media. Jadi kesimpulannya, sosial media adalah platform hiburan yang memiliki dampak positif dan dampak negatif.
cara pencegahan dampak negatif dibutuhkan peran dari orang tua dan kesadaran diri masing-masing. Jadi, bijaklah dalam sosial media. Sekian video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.